Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ratnasdewi dengan NIM 21130710222 dari program studi S1 Pendidikan IPA. Nah, adapun pokok bahasan pada hari ini yaitu yang pertama, klasifikasi makhluk hidup, yang kedua, tingkatan klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi ini merupakan penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi makhluk hidup secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan secara struktur. Yang kemudian setiap kelompok tumbuhan atau hewan yang memiliki persamaan dalam kategori lainnya. Sebenarnya manusia telah lama mengelompokkan makhluk hidup, nah walaupun dengan cara yang sangat berbeda-beda. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, manusia primitif itu dikelompokkan menjadi makhluk hidup beracun dan makhluk hidup sebagai predator. Kemudian yang kedua, manusia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya, dan yang keempat adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan besar kecilnya. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ternyata pengklasifikasian makhluk hidup ini hanya berdasarkan pada kesamaan struktur mengalami kesulitan. Maka pada sistem klasifikasi terbarunya, cara pengklasifikasian makhluk hidup ini didasarkan pada yaitu yang pertama, klasifikasi ini berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang keempat, berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup, dan cara hidupnya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kesamaan genetik. Nah, ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu ada pertama, yaitu pencanderaan yang merupakan proses awal dari klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada pengelompokan. Pengelompokan ini dengan makhluk hidup lain yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Kemudian yang ketiga ada pemberian nama. Dalam pemberian nama ini makhluk hidup merupakan hal yang paling penting dalam klasifikasi. Ada beberapa sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda dan trinomial. Nah, berdasarkan kesepakatan internasional, digunakanlah metode binomial nomenklatur untuk sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, metode binomial nomenklatur ini merupakan metode yang sangat penting dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, disebut tata nama ganda karena pemberian nama jenis makhluk hidup itu selalu menggunakan dua kata atau nama genus dan juga spesiesnya. Nah, aturan pemberian nama dalam metode binomial nomenklatur ini yaitu yang pertama, spesies terdiri atas dua kata, dan yang kedua huruf pertama nama genus ini ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf pertama petunjuk huruf kecil. Dan yang ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin. Dan yang keempat, nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata. Dan yang kelima, nama spesies hewan terdiri atas tiga kata. Dan yang terakhir, nama spesies mencantumkan inisial pemberian nama. Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Nah, tingkatan-tingkatan pengelompokan ini disebut dengan takson. Taksa atau takson telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature dan International Committee on Zoological Nomenclature.
Tingkat takson sangat penting karena tanpa adanya tingkat-tingkat takson, maka faedah dari sistem klasifikasi ini tidak dapat dihasilkan. Takson dinyatakan sebagai unit taksonomi tingkat yang manapun. Nah, adapun tingkatan adapun tingkatan takson utama yang sering kita kenal sehari-hari yaitu yang pertama ada kingdom, di mana kingdom ini merupakan takson tertinggi dalam makhluk hidup. Nah, kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu antara lain Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Kemudian yang selanjutnya ada filum atau divisio, atau nama Indonesianya adalah keluarga besar. Nama filum ini digunakan pada dunia hewan dan nama divisio ini digunakan pada dunia tumbuhan. Adapun tingkatan takson utama yang sering kita kenal sehari-hari yaitu yang pertama ada klasis atau kelas. Kelompok takson yang satu ini tingkatnya lebih rendah daripada filum atau divisio. Kemudian yang selanjutnya ada ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo ini umumnya diberi akhiran ales. Dan pada yang selanjutnya yaitu ada famili atau keluarga. Famili ini merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran acae, sedangkan untuk hewan itu biasanya diberi nama akhiran dengan idea. Kemudian yang selanjutnya adapun tingkatan takson utama yang sering kita kenal sehari-hari yaitu ada genus atau marga. Genus ini merupakan takson yang lebih rendah daripada famili. Kemudian yang selanjutnya ada spesies atau jenis. Spesies ini merupakan suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, baik kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini ada sistem klasifikasi dua kingdom yang merupakan awal mula majunya perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini dikenal adanya dua macam kingdom, yaitu kingdom animalia atau hewan dan juga kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, kingdom plantae ini merupakan kingdom tumbuhan mencakup makhluk hidup yang memiliki dinding sel dari bahan selulosa dan berklorofil sehingga mampu untuk berfotosintesis. Kemudian kingdom animalia ini merupakan kingdom hewan yang tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak secara bebas. Kemudian ada sistem klasifikasi tiga kingdom. Pada sistem klasifikasi tiga kingdom ini terdiri atas kingdom animalia, kingdom plantae, dan juga kingdom protista. Kingdom plantae ini merupakan dunia tumbuhan meliputi semua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof dengan melalui fotosintesis. Kemudian ada kingdom animalia, dunia hewan yang mencakup semua organisme yang mendapatkan makanannya secara heterotrof dengan cara memakan organisme lainnya. Kemudian ada kingdom protista, kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Kemudian yang selanjutnya ada sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem klasifikasi 4 kingdom ini bersama Copeland and Whittaker adalah dua tokoh yang sangat berperan dalam penemuan sistem 4 kingdom ini. Nah, dua ilmuwan tersebut mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 4 kingdom. Meskipun sama-sama mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 4 kingdom, keduanya memiliki sistem klasifikasi yang sangat berbeda. Nah, adapun sistem klasifikasi 4 kingdom ini yaitu yang pertama, kingdom Monera, kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom Protista. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, membuat Whittaker 1969 ini mengusulkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Nah, yang selanjutnya adalah
Sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi ini merupakan pertama kalinya ditemukan oleh ilmuwan asal Amerika bernama Carl Woese pada tahun 1977. 6 kingdom yang diklasifikasikan oleh Carl Woese ini merupakan Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Protista, Kingdom Mycota, Kingdom Eubacteria, dan juga Kingdom Archaebacteria. Baik, adapun kesimpulan dari materi klasifikasi makhluk hidup ini ialah klasifikasi ialah penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi makhluk hidup secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ialah pencanderaan, pengelompokan, dan juga pemberian nama. Berdasarkan kesepakatan internasional, digunakanlah metode binomial nomenklatur. Metode binomial nomenklatur ini merupakan metode yang sangat penting dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan pengelompokan ini disebut dengan takson. Taksa atau takson telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature dan International Committee on Zoological Nomenclature. Adapun tingkatan takson utama yang sering kita kenal sehari-hari yaitu kingdom, filum atau divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Sistem klasifikasi 2 kingdom merupakan awal mula majunya perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini dikenal dengan adanya 2 macam kingdom, yaitu kingdom Animalia dan juga kingdom Plantae. Sistem klasifikasi 3 kingdom ini terdiri atas kingdom Animalia, kingdom Plantae, dan juga kingdom Protista. Sistem klasifikasi 4 kingdom, Copeland mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Metaphyta, dan Kingdom Metazoa. Kemudian klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Kemudian klasifikasi 6 kingdom yang diklasifikasikan oleh Carl Woese adalah Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Protista, Kingdom Mycota, Kingdom Eubacteria, dan juga Kingdom Archaebacteria. Baik, sekian pemaparan video pembelajaran dari materi klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.